Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua dimanapun kalian berada, kembali lagi belajar bersama Bu Aziza. Sekarang kita sudah sampai di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Sekarang kita sudah sampai di pembelajaran 5 dan 6. Kemarin kita mempelajari pembelajaran 4. Di sana kita mendengarkan cerita Adik Tia dengan tanamannya beserta buku petunjuknya. Kemudian di sana kita juga mempelajari 5W1H, bagaimana cara kita menanyakan kalimat tanya dengan menggunakan 5W plus 1H. Sekarang kita akan mempelajari pembelajaran 5 dan 6. Sebelumnya kita harus berdoa dulu ya. Supaya waktu kalian cukup, kalian bisa pause videonya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Perhatikan dengan baik materi berikut ini agar kalian dapat mengikuti materi selanjutnya dengan baik pula. Selamat belajar. Kita langsung ke pembelajaran 5-nya ya. Oke, siapa nih yang sekarang lagi pengen banget wisata? Udah lama ya PPKM, jadi daerah-daerah wisata itu banyak sekali yang tutup ya, bahkan nggak boleh sama sekali. Kemudian di sini Bu Aziza ada contoh di daerah dataran tinggi. Ini daerah wisata yang ada di dataran tinggi. Kemudian ini daerah pantai ya. Pasti ada nih yang pernah ke Balik Kambang. Kemudian ada di sini di daerah dataran rendah juga area persawahan itu juga ada yang dijadikan sebagai tempat wisata ya anak-anak. Kemudian ada lagi di sini ada termasuk di dataran rendah juga ada sumber ya yang ada di Kabupaten Malang, Sumber Sira. Siapa nih yang pengen banget wisata lagi seperti waktu sebelum ada pandemi? Oke. Sama, Bu Aziza juga pengen wisata ya seperti kalian ya. Di sini akan Bu Aziza jelaskan tentang tadi contohnya ya beberapa daerah wisata yang ada di pantai, dataran tinggi dan dataran rendah. Bahkan di sini tidak hanya untuk wisata saja ya, tetapi secara umum juga. Oke, di sini ada pantai, dataran tinggi dan dataran rendah, ada beberapa perbedaan dan kesamaan juga. Contoh lokasinya yang ada di pantai yaitu Pantai Balikambang ya. Ini ada di Malang dan Malang semua. Ada Balikambang, Batu Bengkung, Ngeliep, Sendang Biru, Watu Leter. Nih, ciri-cirinya yang ada di pantai itu sendiri berbatasan dengan laut ya. Jadi ada pasir, kemudian yang berbatasan dengan laut itu tadi. Nah, itu namanya pantai. Kemudian di sana ada sumber daya alamnya berupa ikan, rumput laut, kerang, dan masih banyak lagi ya sumber daya alamnya yang ada di daerah pantai. Dan di pantai itu bisa dimanfaatkan sebagai wisata ya, jelas. Bisa buat foto-foto, kemudian untuk perdagangan itu di sana juga ada orang berjualan ya pastinya ya. Kemudian pekerjaan yang ada di sana ada nelayan, ada petani tambak juga. Suhu yang ada di pantai itu sekitar 27 derajat Celcius dan jenis tanaman yang ada di sana itu adalah kelapa. Ini, kalau yang di dataran tinggi, ini contoh lokasinya ada di Dieng, di daerah Jawa Tengah, kemudian Alas dan Gayo yang ada di Aceh, kemudian Agam di Sumatera Barat, Bandung, Jawa Barat, dan Kerinci di Sumatera Barat ya. Itu sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Oke, jadi dataran tinggi itu tingginya, ketinggiannya yang dimaksud tinggi itu berapa meter sih sebetulnya? Nah, itu sekitar 500 meter di atas permukaan laut ya. Jadi dataran tinggi itu sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Kemudian sumber daya alamnya itu tanaman, sayuran dan buah-buah. Terus manfaatnya dataran tinggi itu sendiri sebagai tempat peristirahatan ya. Kan karena di dataran tinggi itu sejuk,
Kemudian itu cocok sekali untuk digunakan sebagai tempat peristirahatan, dan di sana kita juga banyak sekali daerah-daerah wisata ya, seperti yang sudah dicontohkan tadi di dataran tinggi ada banyak ya, seperti apa itu namanya, para layang, kemudian ada lagi selektar dan lain sebagainya, banyak kolam renang, ada banyak kebun-kebun juga ya, kebun apel, kemudian kebun jeruk dan lain sebagainya. Di sana juga ada pedagang juga yang memanfaatkan tempat wisata itu tadi di dataran tinggi ya. Kemudian pekerjaannya petani pekebun, otomatis juga petugas pariwisata, ada juga pekebun ya, terus ada pedagang juga sebetulnya. Kemudian di sana itu yang dimaksud dataran tinggi itu sejuknya itu seberapa. Jadi suhunya itu sekitar 13 sampai 15 derajat Celcius ya anak-anak untuk di dataran tinggi. Jadi yang dimaksud sejuk itu sekitar segitu. Ya, dingin tapi tidak beku, tidak sampai menimbulkan es ya. Sejuk 13 sampai 15 derajat Celcius. Dan di sana jenis tanamannya ada teh, brokoli, kol, kubis, sawi, wortel, stroberi, labu siam, apel, pepaya, dan salak. Yang ada di dataran tinggi itu sekitar itu ya tanamannya. Kemudian lanjut di dataran rendah, contohnya ada di Surakarta, Madiun, Palembang, Banjarmasin, Semarang, Samarinda. Di Malang juga ada dataran rendahnya ya, di daerah perkotaannya seperti di daerah sekolah kita itu juga termasuk. Ciri-cirinya yaitu kurang dari 200 meter di atas permukaan laut ya. Jadi nggak terlalu tinggi tapi nggak terlalu rendah juga ya. Sekitar kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau melebihi 200 itu termasuk dataran tinggi. Sumber daya alamnya yang ada di dataran rendah yaitu hewan ternak, sayur, sama buah. Manfaatnya yang bisa dimanfaatkan untuk dataran rendah yaitu untuk perkebunan bisa, untuk peternakan bisa, industri bisa, perdagangan juga bisa. Karena di dataran rendah itu banyak kebun, banyak peternakan, banyak industri, dan di sana juga cocok untuk dibuat untuk tempat perdagangan ya, untuk orang jualan itu banyak di daerah dataran rendah. Jadi pekerjaannya juga seperti itu, ada petani ya karena daerah persawahan, kemudian karyawan ya di daerah kota-kota, kemudian buruh seperti di pabrik dan lain sebagainya. Pedagang juga bisa sih. Kemudian suhunya, nah sekarang di dataran rendah itu suhunya sekitar berapa? Nah ini agak panas, agak di atas dataran tinggi ya, tidak seperti di dataran tinggi. Kalau dataran tinggi tadi sejuk, kalau di dataran rendah itu sedang ya, sekitar 23 derajat Celcius ya anak-anak untuk tingginya dari dataran rendah. Jenis tanamannya ada padi, jagung, bayam, kangkung, mentimun, tomat, kacang panjang, rambutan, mangga, jeruk, dan masih banyak lagi. Ini adalah perbedaan jenis tanaman dan beberapa ciri-ciri lainnya yang ada di dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Silakan kalian tuliskan untuk perbedaannya ya. Lanjut ya anak-anak, di sekitar kita terdapat hewan dan tumbuhan yang beraneka ragam bentuk dan bermanfaat bagi kita. Kita dapat memanfaatkan tumbuhan untuk berbagai keperluan, bahkan kita pun dapat memanfaatkan tanaman-tanaman kering, biji-biji kering, daun-daun kering, dan lain sebagainya untuk dapat kita jadikan hiasan yang bernilai jual. Kita bisa membuat benda-benda yang terlihat tidak berguna itu menjadi benda-benda berharga dengan kreativitas yang kita miliki. Kita bisa memanfaatkan daun kering, sisa biji-bijian yang tak terpakai, bekas kertas tak terpakai, bekas koran, kerikil warna, kerang warna, dan benda lainnya untuk dibuat kolase. Ada yang masih ingat nggak nih kolase itu kayak gimana? Kolase adalah karya seni rupa teknik tempel yang dibuat dari berbagai macam paduan bahan ya anak-anak. Jadi kolase itu
macam-macam tuh bahannya, termasuk dalam seni rupa teknik tempel ya. Kemudian ternyata anak-anak kolase itu dibagi jadi dua, ada yang kolase 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Ini adalah perbedaannya anak-anak. Kalau yang 2 dimensi itu hanya bisa dilihat dari satu sisi untuk kreasi di kertas biasanya ya. Kemudian untuk kreasi pribadi tidak dijual atau tidak untuk memperindah barang. Jadi untuk 2 dimensi itu ya yang biasanya ada di kertas seperti itu ya, untuk pajangan dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang 3 dimensi anak-anak dapat dilihat dari berbagai sisi ya. Jadi bisa dilihat dari kanan, kiri, dari depan, dari belakang, seperti itu, dari atas ya. Untuk kerajinan tangan, kemudian dapat menghasilkan uang atau memperindah suatu barang. Nah, ini contohnya anak-anak, kalau 2 dimensi itu hanya yang kita tempelkan di kertas aja. Kalau yang 3 dimensi itu yang biasanya seperti ini ya, misalnya kita punya barang-barang bekas seperti kaleng atau gelas yang pecah dan lain sebagainya, itu bisa kita hias dengan teknik tempel kolase. Itu kita bisa pakai barang bekas juga ya, seperti ini, koran digulung, dipotong, kemudian dibentuk dan lain sebagainya. Ini dibentuk pita, kemudian diputar, ada yang dilipat, ada yang dibentuk kipas, bentuk pita dan lain sebagainya ya. Ini juga ada yang bisa langsung digunakan anak-anak untuk hiasan kita, dan bahkan ada beberapa yang bernilai jual ya, bisa dijual. Nah, kayak misalnya yang ini. Nah, ini dari kayu-kayu bekas, kemudian dicat, kemudian membuatnya itu bisa dari kardus, kemudian diberi mika atau pigora yang biasanya, kemudian ditempel dengan pernak-pernik yang seperti ini yang tidak digunakan ya. Kemudian bisa juga mengambil kerang seperti itu yang patah-patah kayak gitu ya, ditambahi dengan pernik-pernik yang nggak dipakai, atau pakai batu, pakai daun kering dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dijual untuk memperindah suatu barang juga bisa ya. Kemudian yang ini anak-anak, ini juga pakai barang bekas juga, ini botol, mungkin ini botol sirup atau botol kecap yang terbuat dari kaca ya, dari beling. Kemudian ini dihias dengan menggunakan teknik tempel juga, ini menempelkan bentuk bunganya, kemudian dari mainan kupu-kupu atau dari kertas dan lain sebagainya. Kemudian diberi tali juga, nah sehingga ini bisa jadi vas bunga, kemudian bisa jadi botol lagi tapi yang cantik dan lain sebagainya. Ini bisa dijual ya anak-anak, atau hanya untuk memperindah suatu barang saja. Daripada nggak dipakai atau dibuang atau dipecahkan, botol-botolnya yang dari kaca itu tadi lebih baik dipercantik dengan kolase ya. Jadi ada dua ya, kolase itu ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Keduanya fungsinya sama, yaitu memperindah suatu karya, membuat karya yang indah ya, sama-sama seperti itu. Kalau yang ini hanya bisa dilihat dari satu sisi saja, dari depan saja. Kalau 3 dimensi dari banyak, kanan, kiri, depan, belakang, dari atas, seperti itu. Seperti itu untuk pembelajaran 5-nya. Kalau sudah di pembelajaran 5, kita lanjut ke pembelajaran 6-nya. Oke, di sini Bu Aziza punya gambar yang sebetulnya kegiatannya itu sama dan dilakukan oleh orang yang berbeda. Ini kebetulan gambarnya lagi cewek semua ya. Ini ada 2 orang ya masing-masing ya. Ini 2 orang yang sedang berhadap-hadapan, mereka lagi melakukan suatu kegiatan. Siapa yang pernah melihat kegiatan yang seperti mereka lakukan? Oke, Bu Aziza lanjut dulu. Nah, terus di sini siapa nih yang pernah nonton? Ada yang nonton di TV, ada yang nonton di HP ya, di YouTube mungkin.
Di sini ada acara talk show hitam putih, kemudian di sini ada apa tuh namanya, menanyai Bapak Presiden, kemudian di sini ada yang menanyai masyarakat. Kemudian di sini ada juga ini Mbak Nana ya yang udah terkenal itu ya. Ini menanyai para tentara. Kemudian ini ada juga yang menanyai Bapak Kemenkes. Terus di sini ada acara talk show juga menanyai seseorang juga. Oke, dari semua kegiatan yang ini, yang sebelumnya tadi dengan yang ini sama-sama melakukan suatu kegiatan, yaitu adalah wawancara. Ya, saya lanjutkan dulu ya, anak-anak. Nah, di sini Bu Azza juga punya gambar lagi nih. Ini ada beberapa gambar wawancara juga, sama seperti yang tadi. Sambil kalian menyimak gambarnya, ya seperti apa, sambil kalian mendengarkan dari Bu Azza ini ya. Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber atau otoritas. Jadi, kalau wawancara itu anak-anak mengumpulkan data atau cari informasi itu dengan cara bertanya, ya. Contoh wawancara ini ada wartawan kepada pejabat, kemudian jurnalis kepada presiden, siswa kepada kepala sekolah, kemudian atau orang kepada orang lain yang mengetahui suatu hal. Jadi wawancara itu intinya adalah bertanya ya. Karena kalian yang sebelumnya kalian sudah belajar tentang kalimat tanya. Nah, ternyata sekarang kita akan mempelajari tentang wawancara. Nah, wawancara itu isinya adalah pertanyaan-pertanyaan. Dari siapa kepada siapa? Dari orang kepada orang lain yang mengetahui suatu hal, ya. Nah, contohnya siswa-siswa ini bertanya kepada seseorang. Nah, misalnya ini ke penjaga sekolah dan lain sebagainya. Kemudian ini juga ada yang bertanya ke tukang apa ini ya, tukang jual bakso mungkin. Nah, kemudian ada wartawan tanya ke pejabat seperti itu. Ada wartawan tanya ke seseorang, kemudian ini juga ada reporter, jurnalis yang bertanya kepada seseorang. Orang yang ditanya ini anak-anak, yang disebut narasumber ini tadi adalah orang yang mengetahui suatu hal ya. Jadi kalau nggak tahu ya nggak akan ditanyai, nggak akan jadi narasumber atau nggak akan jadi otoritas. Bentar, selanjutkan dulu ya. Orang yang memberi pertanyaan dalam wawancara disebut pewawancara. Pewawancara yaitu orang yang mencari informasi atau data. Jadi pewawancara itu anak-anak orang yang ngasih pertanyaan, ya kan? Pertanyaannya itu dilontarkan oleh seseorang, namanya disebut dengan pewawancara. Jadi pewawancara itu ya orang yang cari informasi, cari tahu, yang kepo itu namanya pewawancaranya, ya. Lanjut, kemudian orang yang diwawancarai disebut narasumber. Ya, narasumber itu adalah orang yang memberi informasi atau orang yang mengetahui secara jelas tentang sebuah informasi atau data. Narasumber juga disebut sebagai informan. Nah, jadi gini anak-anak ada ini ya, ada ilustrasinya. Ini ya, orang yang memberi pertanyaan, ini pewawancara. Nah, jadi yang betul-betul kepo nih, misalnya si Siti ya, lagi bertanya kepada saudaranya yang punya banyak bunga. Nah, kemudian orang yang diwawancarai ini disebut dengan narasumber ya, orang yang ditanya-tanyai ya. Narasumber itu juga disebut sebagai informan. Jadi pewawancara menanyakan beberapa hal kepada narasumber atau informan seperti itu ya. Hanya ada 2 orang atau lebih sih sebetulnya, tetapi biasanya pada umumnya yang kita bahas adalah maksudnya 2 subjek ya, ada pewawancara dengan narasumber.
Wawancara bisa lebih dari satu orang dan narasumber juga bisa lebih dari satu orang. Maksudnya yang dibahas di sini adalah dua subjek, ada pewawancara dan narasumber yang harus kalian pahami. Seperti itu ya. Lanjut di sini ada tujuan wawancara, anak-anak. Jadi wawancara itu tujuannya buat apa aja? Yang pertama adalah bahan informasi. Jadi wawancara itu bisa untuk mencari informasi seperti apa dan lain sebagainya, untuk informasi seseorang. Kemudian untuk bahan opini, opini itu pendapat ya. Jadi kita punya pendapat, kemudian kita bisa mengajukan wawancara, mengajukan pertanyaan kepada seseorang, itu juga untuk membantu opini kita atau menambah opini kita. Kemudian untuk bahan cerita ya, misalnya untuk sebuah karya tulis ilmiah juga bisa itu. Jadi bahan cerita kita perlu menggunakan wawancara dulu, tanya-tanya dulu ke seseorang yang betul-betul tahu tentang bahan yang ingin kita ceritakan. Kita menggunakan wawancara juga bisa. Kemudian bahan biografi ya anak-anak, jadi tentang seseorang yang bersejarah atau seseorang yang ingin ditulis dan lain sebagainya, itu bisa kita tanya menggunakan wawancara. Misalnya kita mau menulis biografi Bapak Presiden ya, Bapak Joko Widodo misalnya. Nah, jadi kita bisa nih wawancara seperti itu. Kita bisa melakukan wawancara untuk kita menulis biografi. Oh, sebetulnya Bapak Presiden kita itu, beliau adalah sosok yang seperti ini, seperti itu. Jadi tujuan wawancara itu ada bahan informasi, bahan opini, bahan cerita, dan bahan biografi ya Nana. Lanjut, kalau kalian sudah memahami itu tadi, silakan kalian tulis di buku kalian apa saja yang harus dilakukan sebelum wawancara, ketika wawancara, dan setelah wawancara. Oke, di sini ada kok di buku kalian. Silakan kalian tulis ya, sebelum wawancara itu kalian harus seperti apa, harus melakukan apa saja. Kemudian ketika pas di wawancaranya itu kita harus ngapain aja nih. Nah, silakan kalian tulis di buku kalian. Dan setelah wawancara, sebelum, ketika, sekarang, setelah ya, habis wawancara itu kita harus ngapain juga. Nah, silakan kalian tuliskan, ada di buku paket kalian ya. Baik, terima kasih atas perhatian kalian, sudah menonton juga. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari Bu Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.